Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk dibinasakan oleh Allah pada hari kiamat. Setelah fase itu, Allah menghidupkan kembali makhluknya. Diketahui manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Faruq. Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa beliau berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. Aku adalah orang yang paling dahulu memberikan syafaat, dan aku adalah orang yang dahulu diberikan syafaat." Hadis riwayat Muslim. Merujuk pada hadis tersebut, diketahuilah sosok manusia yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan hewan? Hewan mana yang pertama kali dibangkitkan? Apakah unta betina Nabi Soleh, ikan paus Nabi Yunus, atau anjing Ashabul Kahfi? Mengutip dari kitab Daqaiqul Akbar, dikisahkan setelah hari kiamat tiba, Allah akan membangkitkan 4 malaikat untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. 4 malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan juga Israil. Setelah itu, Allah membangkitkan malaikat Ridwan, kemudian memerintahkan untuk menghiasi surga bagi Nabi Muhammad dan juga umatnya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan buraq. Jadi buraq adalah makhluk dari golongan hewan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buraq sendiri diketahui merupakan tunggangan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala lalu memerintahkan malaikat untuk menghias buraq. Makhluk tersebut dihias oleh para malaikat dengan pakaian cahaya yang ditetesi batu yakut. Tari kekang dibuat dari batu jamrud dan 2 perhiasan berwarna hijau dan juga kuning. Buraq bersama 4 malaikat kemudian menjemput Nabi Muhammad dan membangkitkan dari alam kubur. Para malaikat menuju bumi yang tak tersisa. Malaikat sempat kesulitan mencari makam Nabi Muhammad SAW. Namun tak lama, cahaya muncul dari makam Nabi Muhammad SAW. Para malaikat pun mengetahui bahwa cahaya tersebut merupakan pertanda keberadaan makam Nabi Muhammad. Para malaikat lanjut menuju makam Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memerintahkan malaikat Israfil untuk menyeru kepada Nabi Muhammad dan membangkitkannya. Meski hal tersebut merupakan tugasnya, malaikat Israfil enggan melakukannya. Malaikat Israfil justru meminta malaikat Jibril untuk menyeru kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun merasa malu, sehingga tugas tersebut kemudian dilimpahkan kepada malaikat Mikail. Namun saat malaikat Mikail menyeru kepada Nabi Muhammad untuk bangkit dari kubur, Rasulullah tidak bangkit dari kuburnya. Para malaikat pun meminta kepada malaikat Israil. Malaikat Israil menyeru kepada Nabi Muhammad SAW, namun lagi-lagi juga tak mendapat tanda-tanda kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Israfil kemudian mencoba menyerukan, tapi juga tidak berhasil. Kemudian malaikat Israil menyerukan dengan bersabda, "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan. Hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkan amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih." Setelah itu Nabi Muhammad SAW bangkit dari alam kubur. Malaikat Jibril kemudian mendatangi Nabi Muhammad dengan membawa 2 perhiasan serta buraq untuk menyiapkan hari kiamat telah tiba. Mengetahui hal tersebut, Nabi Muhammad gelisah dan menanyakan umatnya. Israfil kemudian menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW.
Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku belum bisa meniup sangkakala kebangkitan sebelum membangkitkanmu. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad merasa lega. Sebab Nabi Muhammad khawatir jika umatnya telah dimasukkan terlebih dahulu ke neraka. Dalam referensi lain disebutkan, Nabi Muhammad SAW tidak mau masuk ke surga sebelum umatnya masuk surga. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di pintu neraka, bertemu dengan malaikat Malik, beliau berkata, "Masih adakah umatku di neraka?" Sampai akhirnya malaikat Malik meminta izin kepada Allah untuk mencari umat Nabi Muhammad SAW. Ketika dicek oleh malaikat Malik, ternyata ada satu orang yang sedang disiksa oleh Allah, dan kata malaikat Malik, "Hai Fulan, kamu bebas." Itu terjadi karena syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, beruntunglah bagi mereka yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buraq merupakan kendaraan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril saat melakukan Isra dan Mi'raj. Buraq merupakan hewan yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam sekali melangkah. Buraq berasal dari kata barku yang berarti kilat dan memiliki kecepatan seperti kecepatan cahaya, sangat cepat sekali, atau kecepatannya seperti kilat. Selain itu, buraq merupakan kendaraan yang berasal dari surga. Bentuk fisik buraq yang ditemui Rasulullah adalah berwarna putih, ukurannya lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigal. Bigal adalah peranakan antara kuda dan keledai. Ketika buraq sampai di pelataran Masjidil Aqsa di Yerusalem, Rasulullah mengikat buraq di sebelah barat dari Masjidil Aqsa. Tempat bersejarah ini kemudian dikenal dengan tembok buraq, dan tempat ini masih diabadikan tempatnya hingga sekarang. Dan keistimewaan buraq di hari kiamat adalah sebagai hewan tunggangan Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus meyakini buraq adalah hewan mulia dalam Islam yang mampu menempuh jarak bermiliar-miliar kilometer ke langit ketujuh hanya dalam waktu semalam saja. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.